Para pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita minta anugerah Tuhan untuk melihat kasih karunia-Nya. Berham mohon bisa melihat anugerah Tuhan, karena manusia dilahirkan dalam kondisi buta, tidak mampu melihat kasih karunia-Nya. Seolah Tuhan yang kejam, padahal justru sebaliknya. Sesaat lagi kita akan melanjutkan kisah zaman hakim memerintah, yaitu ketika bangsa Midian berulang kali menyerbu Israel sebelum dihalau oleh Gideon. Keluarga Elimelek sebenarnya dalam kondisi tertekan karena menghadapi ancaman akan punah. Apa yang terjadi? Akankah Tuhan membiarkan umatnya? Silakan dengarkan yang disampaikan hamba Tuhan berikut ini. Halo adik-adik, kita berjumpa lagi dengan renungan firman Tuhan, berpetualang dalam kerajaan Allah. Adik-adik tahu tidak, saya punya seorang tokoh yang sangat saya kagumi, yaitu Rut. Nah, kali ini adik-adik kita akan belajar dari kitab Rut. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan terus beri kesempatan kami belajar firman Tuhan. Jadikan kami murid-murid-Mu yang setia, yang selalu bersyukur dan mau melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah belajar bahwa Tuhan memimpin Yosua agar dapat membagi-bagikan tanah Kanaan kepada ke-12 suku Israel. Nah, dengan demikian adik-adik, Tuhan menggenapi janjinya bahwa Israel akan seperti pasir di laut dan bintang di langit banyaknya. Dan merekalah yang akan mewarisi tanah Kanaan. Nah, di tanah Kanaan ini adik-adik, mereka menantikan Mesias dan mereka menantikan kemuliaan yang akan diberikan olehnya. Itulah mengapa adik-adik, orang-orang Israel itu tidak diperkenankan untuk menjual tanah milik pusaka mereka. Tetapi ternyata di antara orang-orang Israel pun tidak semuanya maksud saya. Tidak semuanya itu orang-orang yang teguh imannya loh. Ada juga di antara mereka yang karena kesulitan, tantangan hidup yang berat, mereka meninggalkan iman mereka. Salah satunya adalah keluarga Elimelek. Mereka meninggalkan Betlehem Yehuda dan pergi menjadi pengungsi di tanah Moab. Mengapa mereka pergi adik-adik? Karena pada waktu itu di Israel terjadi kelaparan yang sangat hebat. Para penafsir mengatakan bahwa kelaparan itu terjadi karena orang-orang Israel ditindas oleh orang-orang Midian. Mengapa orang-orang Midian menindas orang-orang Israel? Karena orang-orang Israel tidak mau menghormati, mentaati firman Tuhan. Nah, Elimelek ini tidak teguh hati, tidak punya iman yang kuat kepada Tuhan, dan tidak mau dengan rela hati menerima penghakiman Tuhan sambil menunggu pemulihan yang Tuhan pasti akan kerjakan. Dia berjalan menurut pengertian sendiri dan pergi ke tanah Moab tentu dengan harapan bahwa di sana dia akan menjadi lebih kaya, lebih baik, lebih makmur. Tetapi benar nggak demikian adik-adik? Oh no, tidak. Mengapa? Justru di tanah Kanaan, Elimelek ini mati. Meninggalkan Naomi seorang diri. Sehingga akhirnya Naomi menjadi seorang janda. Tetapi adik-adik, naas juga loh. Beberapa tahun kemudian, Kilion dan Mahlon, kedua anak mereka mati juga. Akhirnya Naomi sebatang kara hidup di tanah orang lain, di tempatnya orang asing, yaitu di tanah Moab. Dia hanya ditemani oleh dua menantunya. Satu bernama Orpa, dua bernama Rut.
10 tahun tinggal di tanah Moab, Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan Israel. Sehingga ada makanan lagi di Israel. Oleh karena itulah Naomi pergi pulang ke Bethlehem. Ketika dia pulang, ternyata kedua menantunya mengikuti dia. Tapi hati Naomi sangat sedih sekali. Kemudian dia berkata kepada menantunya, "Anak-anakku, aku sudah tidak punya anak lagi. Keluargaku sudah tidak punya harapan lagi. Mengapa kalian harus terus mengikutiku? Seandainya pun Tuhan mengizinkan aku menikah malam ini. Dan malam ini seandainya pun Tuhan mengizinkan aku melahirkan seorang anak laki-laki. Apakah kalian juga mau menunggu sampai mereka dewasa? Oh tidak, anak-anakku, pulanglah. Mungkin Tuhan akan memberikan keluarga untuk kalian yang bisa menjamin masa depan kalian." Kemudian si Orpa berpikir, "Oh, benar juga. Aku seorang Moab. Apakah orang Israel mau menikah denganku? Ibu ini sudah tidak punya anak lagi. Oh, masuk akal." Akhirnya dengan berat hati Orpa meninggalkan Naomi. Tetapi Rut tetap bersama dengan Naomi. Walaupun dipaksa, walaupun didesak oleh Naomi, Rut tetap menyertai Naomi. Rut mengatakan kepada Naomi, "Ibu, jangan paksa saya. Kemanapun ibu pergi, kesitulah aku pergi. Kemanapun ibu tinggal, kesitulah aku tinggal. Ibu, bangsamu adalah bangsaku. Tuhanmu adalah Tuhanku." Adik-adik, ini adalah pernyataan iman yang luar biasa dari seorang Rut, seorang Moab yang justru tidak dilihat oleh Naomi, adik-adik. Walaupun Elimelek dan keluarganya ini bukan seorang yang punya iman yang teguh kepada Tuhan, tapi tentu mereka tetap setia mengerjakan ibadah keagamaan orang Israel di tanah Moab. Dan melalui itulah Tuhan beranugerah kepada Rut, sehingga Rut mempunyai iman kepada Allahnya Israel, sehingga dia tidak lagi melihat kenyamanan duniawi sebagai hal yang indah. Yang dia lihat adalah covenant Tuhan, covenant Allah Israel jauh lebih indah, jauh memberikan pengharapan dibandingkan kenyamanan duniawi. Itulah mengapa Rut berani menyatakan, "Allahmu adalah Allahku." Walaupun itu tidak dilihat oleh Naomi. Sebuah harta yang indah yang tidak dilihat oleh Naomi. Mengapa? Naomi hanya mementingkan dirinya sendiri. Terus menerus mengasihani diri sendiri, adik-adik. Karena terus menerus mengasihani diri sendiri, akhirnya Naomi tidak dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Termasuk ketika Tuhan menempatkan Rut di dalam kehidupannya. Naomi terlalu mengasihani diri sendiri, sehingga ketika sampai di Bethlehem pun dia tidak mau dipanggil Naomi. Dia maunya dipanggil Mara. Mara itu artinya pahit, adik-adik. Mengapa? Karena Naomi berpikir, ketika aku pergi ke Moab, aku masih bersuami. Ketika aku pulang, aku kehilangan suamiku. Aku menjadi seorang janda. Ketika aku pergi ke Moab, aku mempunyai 2 anak laki-laki sebagai pewaris keluargaku. Tapi ketika aku pulang, aku tidak punya mereka. Aku kehilangan mereka. Ketika aku pergi, aku punya banyak uang, banyak harta. Aku pulang, aku tidak punya uang sama sekali. Bahkan aku harus menjual milik pusaka Elimelek. Itu artinya nama Elimelek harus dihapus dari Israel. Itu yang dipikirkan oleh Naomi, adik-adik. Padahal Tuhan menempatkan Rut karena Tuhan mau memulihkan keluarga Naomi melalui perjanjian covenant yang telah dia buat. Adik-adik, kehidupan Naomi menjadi gambaran bagi kita semua.
Tuhan beranugerah melalui covenant-Nya sehingga dia memulihkan keluarga Naomi. Demikian juga melalui anugerah Tuhan, Tuhan memberikan covenant kepada kita, memberikan anugerah kepada kita. Sehingga kita bukan lagi orang-orang yang tidak berpengharapan. Kita bukanlah orang-orang yang dihapus dari kitab kehidupan. Kita diberikan covenant sehingga kita menjadi ahli waris di dalam kekekalan Allah. Ya adik-adik, di dalam Kristus Yesus Tuhan, Allah Bapa beranugerah kepada kita sehingga kita mempunyai hidup yang kekal. Biarlah kita senantiasa mengingat kasih setia Tuhan sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur, berterima kasih dan hidup taat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh belajar dari Naomi. Ajar kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Sehingga kami boleh beriman kepada Tuhan Yesus yang memberikan kami hidup yang kekal. Jadikan kami saksi Tuhan ketika Engkau mengizinkan kami hidup di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Abraham tiba-tiba teringat kepada Lot beserta kedua anak perempuan mereka yang melahirkan bangsa Moab dan Amon. Oh, cerdas sekali kamu. Ya, benar. Rut adalah orang Moab, di mana sebenarnya mereka adalah bangsa yang terbuang. Terpujilah Tuhan yang dalam kasih karunia-Nya melibatkan bangsa kafir melalui penggunaan hukum dan perjanjian kovenannya. Di sini kita mengagumi Allah yang memulihkan nama seluruh umat-Nya dan memberikan bagian atas bumi ini. Bertekunlah umat Allah dalam firman-Nya dengan membaca dari kitab Rut pasal 2.